Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Mengampuni. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-21 mengatakan, "Jadi janganlah kamu takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah kesaksian yang menarik dan memberkati. Sejak dipecat dari kesatuannya, ayah gadis kecil yang bernama Pauline Joyce Hutchison menjadi seorang pemarah dan kecanduan alkohol. Sejak kecil ayahnya sering melakukan pelecehan seksual terhadap Joyce. Suatu hari ayahnya membuat Joyce mabuk berat, dan saat itulah ia melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepadanya. Saat mengetahui hal itu, ibu Joyce hanya terdiam dan memilih untuk bersikap seolah-olah pelecehan itu tidak pernah terjadi karena takut kepada suaminya. Joyce kemudian bertumbuh menjadi gadis yang sangat bermasalah. Ia mulai mencari hiburan di bar, bahkan di tempat-tempat hiburan malam, dan mulai tidur dengan pria yang tidak dikenalnya. Di usia yang ke-21 tahun, ia sudah mengalami keguguran, bermasalah dengan hukum, dan bahkan nyaris gila. Namun, suatu hari ia bertemu dengan David Benjamin Meyer, pria yang sangat mencintainya, menerima dia apa adanya, bahkan mau menikahinya. Meskipun demikian, Joyce belum menemukan kebahagiaan yang didambakannya. Suatu hari di bulan Februari 1976, Joyce berangkat kerja dalam keadaan frustasi. Di perjalanan, kemudian dia berteriak kepada Tuhan, dan hari itu dia mendengar suara Tuhan memanggil namanya dan memenuhi hidupnya dengan kasih yang melimpah. Joyce menyadari betapa Tuhan mengasihinya, mau menerimanya, bahkan menyembuhkan dan memulihkannya. Kemudian Joyce dan suaminya bergabung pada sebuah gereja. Setelah bertumbuh sebagai seorang percaya, ia mengadakan kelas pendalaman Alkitab bagi kaum wanita. Di tahun 1983, ia mulai melayani sebagai pengkhotbah dan mengisi acara di stasiun radio. 10 tahun kemudian ia melayani melalui televisi, dan dalam kurun waktu 5 tahun acaranya disiarkan di sekitar 600 stasiun radio, televisi, dan 7 jaringan TV kabel. November 1998, Joyce muncul dalam laporan utama majalah Charisma and Christian Life sebagai America's Most Popular Woman Ministry. Di tengah-tengah kesuksesan pelayanannya, Joyce terkena kanker payudara, tetapi Tuhan menyembuhkannya tatkala ia berdamai dengan keempat orang kakaknya. Joyce juga berusaha berdamai bahkan dengan ayahnya dan dengan dirinya sendiri. Ayahnya yang sudah sangat melukai hatinya dan merusak kehidupannya. Ia mendatangi ayahnya untuk menyatakan bahwa ia telah mengampuninya, sekalipun ayahnya belum mohon pengampunan. Namun, ayahnya menolak dan tidak mengakui perbuatannya. Beberapa waktu kemudian, Joyce datang dan membelikan ayahnya rumah seharga lebih dari $130.000 Amerika. 3 tahun kemudian, ketika ia dan David suaminya berkunjung di hari Thanksgiving, ayahnya menyambut mereka dengan tangis dan pengakuan, "Nak, aku ingin mengatakan betapa aku menyesali apa yang pernah kulakukan kepadamu.
aku mohon maaf. Dan maka hari itu terjadi rekonsiliasi, pengampunan yang luar biasa yang memulihkan hidup mereka, masa depan mereka, tapi juga hubungan mereka. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seburuk apapun masa lalu seseorang tidaklah menjadi masalah di hadapan Tuhan, selagi orang itu mau datang kepadanya, meresponi panggilan dan anugerah Tuhan dengan bertobat dan mau diproses untuk dipulihkan. Tuhan tidak pernah menolak seseorang, sekalipun manusia menganggapnya sangat kotor, bahkan najis. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, membasuh dan menguduskan kita dari kotoran dosa kita, kemudian menjadikan kita sebagai perabot yang indah di rumahnya. Pertanyaannya malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maukah kita dipulihkan? Maukah kita disembuhkan? Kalau kita mau, Tuhan akan memberikan kemampuan itu bagi setiap kita. Kemampuan untuk dapat mengampuni kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita, melukai kita, bahkan merugikan kita. Kita dapat mengampuni didasarkan pada kasih Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki pengalaman pengampunan dari Tuhan, disitulah kita dapat mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni, menerima, dan mengasihi kita semuanya. Maka kita pun juga harus mengampuni, menerima, dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun hal ini tidak mudah dan membutuhkan proses, tetapi bila kita bersedia dan mau mengampuni, Tuhan akan melimpahkan anugerahnya buat kita semuanya, sehingga kita dapat mengampuni siapapun orang yang pernah bersalah kepada kita. Maka dengan mengampuni itu artinya kita membebaskan orang dari ikatan, dari kurungan penjara, dan orang itu adalah kita sendiri. Dengan mengampuni itu artinya kita melepaskan hal yang tidak baik, sehingga kebaikan Tuhan itu kita alami dalam kehidupan kita. Dengan mengampuni itu juga artinya kita sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini belajar dari apa yang dialami oleh Joyce, kita pun dapat juga melakukan hal yang sama, melepaskan pengampunan. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, dan Dia mau melimpahkan kasih-Nya yang begitu luar biasa atas kehidupan saudara dan saya, sehingga kita semua dapat mengalami pengampunan daripada Tuhan, kasih Tuhan yang memulihkan dan bahkan menyembuhkan. Oleh karena itu, malam hari ini, kalau kita mau dipulihkan, disembuhkan, maka kita harus mau melangkah untuk mau mengampuni. Dengan cara demikianlah kita mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan atas kehidupan kita, dan kita boleh juga mengalami pemulihan hubungan antara kita dengan orang yang lain, sehingga iblis tidak mendapatkan keuntungan dari dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kami, menerima kami, bahkan mengampuni dan memulihkan kehidupan kami. Malam hari ini kami bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan lagi bagi kami kekuatan, kemampuan, bahkan anugerah yang berlimpah, supaya kami juga dapat mengampuni orang lain, menerima orang lain, mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan mengampuni, menerima, dan mengasihi kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami menyerahkan lagi hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hanya karena kasih-Nya, Tuhan telah menyelamatkan, mengampuni, menerima, bahkan mengasihi dan memulihkan kehidupan kita. Bahkan kita dipakainya menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, mari belajarlah mengampuni orang yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kehidupan kita,
sehingga kita dapat merasakan kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selamat beristirahat dan selamat malam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.